Keberhasilan kita melawan pandemi ini tidak hanya dipengaruhi oleh seberapa efektif vaksin yang kita gunakan, tetapi lebih daripada itu, proses vaksinasi secara menyeluruh yang akan menjadi kunci apakah kita berhasil melawan pandemi ini. Keraguan pada vaksin merupakan salah satu hambatan terbesar untuk mencapai keberhasilan ini. Hal ini banyak didasari oleh persepsi bahwa proses pembuatan vaksin COVID-19 banyak mengalami kompromi akibat diburu-buru, serta kurangnya informasi mengenai apa itu vaksin dan bagaimana cara kerjanya. Oleh karena itu, di video ini, dengan saya Alexander Leslie, hari ini kita akan membahas apa itu vaksin dan bagaimana proses pembuatannya, serta update terkini mengenai vaksin COVID-19 di Indonesia. Untuk mengetahui cara kerja suatu vaksin, kita perlu terlebih dahulu mengerti bagaimana sistem imun dalam tubuh kita bekerja. Ketika kita sakit, akibat adanya mikroorganisme asing yang masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan memicu serangkaian respon yang akan mengenali dan menyingkirkan mikroorganisme tersebut. Salah satu hal yang dilakukan oleh tubuh kita adalah mencatat dan mengingat bagaimana tubuh kita melawan organisme tersebut. Tujuannya, ketika kita diserang oleh mikroorganisme yang sama, sistem imun kita akan langsung mengenali dan melawannya, membuat tubuh kita menjadi lebih siap dalam melawan penyakit tersebut. Begitu juga dengan cara kerja vaksin, yaitu dilakukan dengan memasukkan sesuatu yang dapat memicu respon tersebut di dalam tubuh kita, sehingga kemungkinan kita sakit menjadi jauh lebih kecil. Dan kalaupun menjadi sakit, maka gejala yang dialami tidak akan separah kalau tidak divaksin. Dalam proses pengembangan vaksin, terdapat 3 tahap utama yang terdiri atas penelitian, pengujian, dan manufaktur. Tahap penelitian dilakukan di dalam laboratorium untuk mencari cara yang aman untuk merangsang terbentuk sistem imun terhadap penyakit tertentu. Vaksin yang telah ditemukan akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pengujian. Tahap pengujian diawali dengan tahap uji praklinis. Kemudian dilanjutkan dengan uji klinis fase 1 hingga fase 3. Tahap uji praklinis dilakukan dengan penyuntikan vaksin ke sejumlah hewan kecil, biasanya tikus. Tujuannya adalah untuk mengukur respon imun dan mengukur kadar toksisitas dari vaksin tersebut. Jika vaksin terbukti aman dan hasilnya reproduksibel, maka dilanjutkan ke tahap uji klinis. Uji klinis fase 1 dilakukan pada kurang dari 100 individu, yang tujuannya adalah untuk mengetahui keamanan dan respon imun tubuh manusia terhadap vaksin tersebut. Jika terbukti berhasil, maka dilanjutkan dengan uji klinis fase 2 yang melibatkan lebih banyak individu, yaitu sekitar beberapa ratus individu. Pada uji klinis ini, yang menjadi fokus lainnya adalah dosis dan cara memasukkannya ke dalam tubuh. Jika lolos tahap ini, maka pada fase 3 akan ditentukan efikasi dari vaksin, serta dilakukan pengujian efek sampingnya pada jumlah individu yang lebih banyak. Pada uji klinis fase 3, sebagian peserta akan diberikan vaksin dan sebagian lagi akan diberikan placebo. Setelah beberapa waktu, para peserta akan diperiksa kembali apakah terinfeksi dengan penyakit tersebut. Jumlah peserta yang terinfeksi dalam setiap grup inilah yang akan menentukan nilai efikasi dari suatu vaksin. Nilai efikasi ditentukan dengan mengurangi jumlah peserta terinfeksi dari grup placebo dengan peserta terinfeksi dari grup vaksin. Kemudian dibagi dengan jumlah peserta terinfeksi dari grup placebo, lalu dikali 100. Jika sudah lolos uji klinis, maka vaksin dapat disetujui oleh badan pemerintah terkait sebelum diproduksi massal. Pada umumnya, proses pengembangan vaksin memakan waktu bertahun-tahun, bahkan hingga beberapa dekade, terutama untuk tahap uji klinis. Namun, untuk kasus COVID-19, para ilmuwan sudah memiliki fondasi yang kuat dari pengembangan vaksin untuk penyakit SARS pada tahun 2003 dan vaksin untuk penyakit MERS pada tahun 2013. Virus penyebab COVID-19 memiliki kemiripan dengan virus penyebab penyakit SARS dan MERS. Oleh karena itu, proses pengembangan vaksin dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat. Selain itu, akibat cepatnya proses transmisi penyakit COVID-19, tahap uji klinis dapat dilakukan dengan lebih cepat. Di negara Amerika Serikat, Food and Drug Administration harus memberikan persetujuan untuk setiap tahap uji klinis sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oleh karena itu,
dapat dipastikan tidak ada kompromi pada tahap uji klinis vaksin COVID-19. Jenis vaksin pun beragam, berdasarkan jenis benda yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk merangsang terbentuknya sistem imun tubuh. Vaksin dapat digolongkan menjadi 6 macam. Pertama, vaksin inaktif. Jenis vaksin ini memanfaatkan virus yang sudah tidak aktif untuk merangsang terbentuknya sistem imun dalam tubuh. Virus yang sudah tidak aktif artinya virus tersebut sudah tidak dapat bereplikasi lagi di dalam tubuh, jadi tidak akan berbahaya bagi tubuh. Vaksin COVID-19 yang tergolong dalam jenis vaksin ini antara lain vaksin produksi Sinovac dengan efikasi 65,3%, dan vaksin produksi Sinopharm dengan efikasi 79%. Yang kedua, vaksin yang dilemahkan. Berbeda dengan vaksin inaktif, vaksin ini menggunakan virus yang masih dapat bereplikasi namun telah dilemahkan, sehingga tidak menyebabkan penyakit. Hingga saat ini, tidak ada vaksin COVID-19 dari jenis vaksin ini yang telah mencapai uji klinis. Ketiga, vaksin protein rekombinan. Vaksin jenis ini mengandung protein yang memiliki bentuk mirip dengan bagian penting dari virus, sehingga dapat merangsang terbentuknya sistem imun tubuh. Protein ini disebut sebagai antigen, dan juga menjadi kunci dari vaksin-vaksin jenis selanjutnya. Antigen ini tidak dapat menyebabkan penyakit pada tubuh, sehingga aman digunakan dalam vaksin. Vaksin yang diproduksi oleh Novavax tergolong dalam jenis vaksin ini. Hingga saat ini, vaksin Novavax masih dalam tahap uji klinis 3, sehingga nilai efikasi belum dapat ditentukan. Keempat, vaksin vektor. Vaksin vektor memanfaatkan virus yang telah dimodifikasi untuk membuat tubuh kita memproduksi antigen yang akan merangsang terbentuknya sistem imun tubuh. Vaksin COVID-19 yang menggunakan jenis vaksin ini adalah vaksin produksi Oxford AstraZeneca dengan efikasi 70,4%. Kelima, vaksin DNA. Vaksin ini mengandung plasmid DNA yang akan menginstruksikan tubuh kita untuk memproduksi antigen. Antigen inilah yang akan merangsang terbentuknya sistem imun tubuh. Plasmid DNA diperoleh dengan memproduksinya di makhluk hidup lain, misalnya di E. coli. Hingga saat ini, tidak ada vaksin COVID-19 jenis ini yang lolos uji klinis. Keenam, vaksin RNA. Vaksin ini mengandung RNA yang akan menginstruksikan tubuh kita untuk memproduksi antigen. Sama seperti vaksin lainnya, antigen ini yang akan merangsang terbentuknya sistem imun tubuh. RNA yang terkandung dalam vaksin ini diproduksi di laboratorium. Vaksin jenis ini adalah vaksin COVID-19 pertama yang diproduksi dan disetujui oleh berbagai pemerintah, yaitu vaksin produksi Pfizer-BioNTech dengan efikasi 95%. Vaksin buatan Moderna juga tergolong dalam vaksin jenis ini dengan efikasi 94,5%. Setiap jenis vaksin di atas aman untuk digunakan karena tidak dapat menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Untuk 2 jenis vaksin pertama, menggunakan virus inaktif atau yang sudah dilemahkan. Untuk 4 jenis vaksin lainnya, antigen yang digunakan tidak dapat menyebabkan penyakit dan hanya dapat merangsang terbentuknya sistem imun tubuh. Setiap vaksin yang disebutkan di atas telah diuji dan disetujui di berbagai negara. Khususnya di Indonesia, ke-6 vaksin tersebut akan digunakan beriringan dengan vaksin produksi Bio Farma. Vaksin ini memiliki jenis yang sama dengan vaksin produksi Sinovac. Ke-7 vaksin ini telah mengantongi izin penggunaan darurat di berbagai negara. Izin penggunaan darurat artinya efek jangka panjang dari vaksin ini belum selesai diuji. Namun teman-teman tidak perlu khawatir karena keamanan dan efektivitas dari vaksin ini telah teruji. Oleh karena itu, saya ingin menghimbau teman-teman semua untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses vaksinasi ini. Jika teman-teman sehat, tidak memiliki penyakit yang mempengaruhi sistem imun, serta tidak dalam kondisi hamil, maka saya berharap teman-teman turut aktif dalam proses vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Jika proses vaksinasi berjalan lancar dan cukup banyak orang di Indonesia yang sudah memiliki imunitas terhadap penyakit COVID-19, maka akan terbentuk herd immunity. Herd immunity artinya cukup banyak orang yang memiliki imunitas sehingga potensi penyebaran suatu penyakit menjadi sangat minim atau bahkan hilang.
Namun, jika tidak cukup jumlah masyarakat Indonesia yang berpartisipasi, maka herd immunity tidak akan terjadi. Dan pandemi ini tidak akan segera hilang dari tanah air ini. Dengan kita aktif berpartisipasi, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga melindungi orang-orang yang kita kasihi. Sekian video hari ini. Saya harap video ini dapat memberikan insight yang baik kepada teman-teman semua tentang vaksinasi. Jika teman-teman penasaran dengan pengalaman vaksinasi COVID-19, teman-teman dapat menontonnya di YouTube channel Legend yang akan saya taruh di sini. Dan untuk teman-teman yang sudah menerima vaksin, tetap waspada dan tetap jalankan protokol kesehatan. Karena vaksin tidak membuat kita menjadi 100% kebal. Tetapi vaksin membuat tubuh kita menjadi lebih siap dalam menghadapi virus COVID-19. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini kepada teman-teman kalian yang memerlukan informasi ini. Mari kita sukseskan vaksinasi ini bersama untuk Indonesia yang lebih baik.